excellent spirit itu ada pada kita yang membuat kita mampu di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, kita mampu tetap menjadi berkat, menjadi contoh, bahkan menjadi teladan buat semua orang, teristimewa orang di sekitar kita. Karena kita memiliki itu excellent spirit. Saudara, ada banyak kesengsaraan yang terjadi. Alkitab katakan, sengsara itu membuat kita semakin punya daya tahan. Kesengsaraan itu dalam kitab Roma katakan, sengsara itu membuat kita punya tahan uji. Dan kita punya pengharapan, bahkan kita menjadi kuat. Jangan pikir ikut Tuhan terus tidak ada tantangan. Ada banyak tantangan. Tantangan bukan hanya di gereja, terutama tantangan di luar sana. Kita udah buat baik tapi dianggap salah. Bahkan sampai mempolitisir segala sesuatu. Nanti kita akan melihat. Sebab excellent spirit ini kita ambil dari kitab Daniel. Nah, saudara, kitab Daniel ini luar biasa. Sebab menceritakan tentang 4 tokoh orang Israel, anak-anak muda, orang bangsawan. Mereka adalah anak-anak bangsawan. Mereka adalah bagian dari kerajaan, tapi mereka harus disingkirkan Tuhan. Selama 70 tahun mereka harus ada di bawah negara yang menjajah mereka. Saudara, selama 70 tahun itu, tapi empat pemuda ini dia tampil luar biasa. Sampai seluruh bangsa yang menjajah mereka oleh perintah raja sujud menyembah kepada Allah yang dianut oleh 4 pemuda ini. Di tengah politik yang sangat, maka mereka akan dibasmi. Tetapi mereka memiliki excellent spirit yang membuat Tuhan diagungkan, Tuhan dipuji di tengah bangsa kafir. Roh ini yang perlu ada pada kita untuk masuk di tahun 2024. Saya mau beritahu buat kita. Tema saya hari ini, hidupku untuk apa dan siapa? Hidup kita ini untuk apa? Dan untuk siapa? Kalau kita mengerti ini, maka hidup ini paling menyenangkan. Saudara, hidupku untuk siapa? Hidupmu untuk siapa? Ya? Dan untuk siapa? Halo? Tuhan. Kalau kita ngerti, maka kita tahu tujuan. Kalau kita ngerti ini, maka kita tahu tujuan. Bapak Ibu pernah nggak waktu keluar rumah tanpa tujuan? Pernah nggak? Aduh, dari sumpah di rumah, keluar aja, keluar. Tapi nggak keluar tujuan. Yang penting keluar, udah keluar kemana? Muter. Kurang capek sendiri, udah tahu kemana. Ibaratkan kita yang tidak tahu untuk siapa saya hidup, untuk apa saya hidup, nggak tahu tujuan. Tetapi hidup ini punya tujuan. Amin. Saudara punya tujuan untuk apa? Nah, ini dia. Kita akan lihat sama-sama. Kitab Daniel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Saya siapkan sih, biar mungkin slide-nya bisa naik. Slide itu di Daniel 2 ayat 24. Ya, Daniel 2 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 1, 3. Sebab itu
Pergilah Daniel kepada Aryo yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta kepadanya, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Saudara, ini mengenai raja itu mimpi tentang apa yang dia lihat. Waktu dia menceritakan itu, dia kumpul semua orang-orang bijaksana, orang pandai hari itu, semua dikumpulkan dan diberitahu, bahkan diberitahu kalau siapa tidak bisa, dia akan dilenyapkan dan juga rumah-rumahnya diratakan. Sudah diekspor. Mereka yang kumpul hari itu tidak bisa kasih jawaban. Loh, mimpinya gimana? Tidak ada yang bisa. Lalu muncullah Daniel di ayat ini. Jangan dia datang buat yang memberi perintah raja itu. Jangan basmikan semua orang bijaksana, orang pandai. Bawa aku kepada raja, supaya aku menceritakan arti makna dari mimpi itu. Nah saudara, kalau kita lihat ayat ini, kita melihat dulu slide berikutnya, Daniel 1 ayat 3 sampai ayat 4. Saya baca buat Bapak Ibu sekalian saja. Nah ayat 3 dan 4 dia bilang begini, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada orang istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Jadi keempat orang anak muda ini tidak ada celah. Orang pandai, anak-anak bijaksana, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Wih, luar biasa. Berpengetahuan banyak. Nanti saya ceritakan buat saudara, kenapa sampai mereka bisa begitu. Apa yang dikerjakan di Israel. Berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Jadi orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Harus keturunan raja atau bangsawan. Lanjut. Ya. Berperawakan baik atau tampan, harus memahami. Slide berikutnya. Ya. Ya, lanjut ya. Itu satunya lagi. Ya. Harus memahami berbagai hikmah, berpendidikan tinggi, berpengetahuan banyak. Ya, lanjut yang kedua. Ini mengenai mimpi Raja Nebukadnezar. Dan mimpinya membuat sang raja gelisah. Kalau Bapak Ibu baca di ayat pasal 2 ayat 1 sampai 11, wah dia mimpi dan dia gelisah karena tidak ada yang bisa mengartikan. Dia nggak tahu, tapi itu membuat dia gelisah. Di ayat yang ke-12, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu titahkannya untuk menyiapkan semua orang bijaksana di Babel, untuk menyiapkan semua orang pintar di Babel. Nah kita lihat, ini yang penting. Ini yang penting. Kenapa dia memiliki roh excellent spirit itu, yang harusnya kita juga miliki untuk masuk di tahun 2024. Sehingga betul-betul. Nah ini dia langkah-langkah Daniel. Sudah kalian sampai? Ya. Yang berikut langkah-langkah Daniel. Dalam Daniel pasal yang kedua,
ayatnya yang ke-17 dan 18. Setelah dia memberitakan kepada pemimpinnya aku memusnahkan itu, lalu dia menghadap raja. Sesudah dia menghadap raja, dia pulang. Apa yang jadi? Di ayat ini dia bilang begini. Saudara, kita lihat sama-sama ya. Di ayat 17 dan ayat 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal ini kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi langkah yang Daniel ambil adalah pertama, Daniel memiliki komunitas yang sehat. Daniel memiliki komunitas yang sehat, sehingga dia bisa berbagi, dia bisa ajak ngobrol, dia bisa supaya mereka bisa sehati minta kepada Tuhan. Nah, gereja di tahun 2024 harus punya komsel. Bukan hanya komsel, pemuritan yang diajarkan Yesus adalah pemuritan yang sesuai dengan yang di perjanjian lama disebut hafruta. Nah, hafruta ini cuma terdiri dari 2-3 orang bersama mentor. Lalu mereka diajar, sebab itu mereka sungguh-sungguh kuat. Nanti tanggal 12 saya akan jelaskan buat saudara hafruta itu seperti apa, sehingga kita semua memiliki excellent spirit untuk masuk dan 2024 bukan kuat dan gagah, tapi bergantung sama Tuhan. Tapi ada teman yang membuat kekuatan kita saling berbagi, saling mendoakan, saling mendukung. Wow, itu yang akan membuat gereja ini semakin excellent kalau kita memiliki itu. Nah, saya menjelaskan beberapa hal saja buat kita. Kita perlu seperti Daniel memiliki komunitas yang sehat. Dia tidak menceritakan buat semua orang. Temannya cuma 3 orang dan mereka berempat. Waktu mereka berdoa, Tuhan nyatakan rahasia itu kepadanya. Dalam komunitas mereka sepakat minta petunjuk Tuhan. Mereka sepakat minta, mereka berdoa, minta petunjuk Tuhan. Apakah Tuhan tunjukkan rahasianya? Tuhan tunjukkan rahasia itu. Wow. Kelompok yang banyak bagus, tapi kelompok yang banyak kadang-kadang tidak mendukung satu dengan yang lain. Pemuritan yang bagus, pemuritan sesuai dengan hati Yesus, ada di pemuritan yang hafruta. Kelompok sepakat, mereka berjanji sepakat, menyerahkan hidup sama-sama, mereka berbagi hidup. Ada yang salah, mereka mengaku di kelompok itu. Dan waktu 4 orang, 3 orang ini kumpul sama-sama, mereka berdoa dan tidak pernah keluar dosa yang sudah didoakan itu di luar. Gereja terlalu banyak ember hari ini, membuat luka satu dengan yang lain. Sebab itu tidak pernah ada terjadi pertumbuhan. Nah, kita perlu kelompok yang sehat, kita perlu kelompok yang kuat di dalam gereja. Jadi ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, tapi mereka semua sehati di gereja. Wow, ini penting. Seperti Daniel, semua orang yang bijaksana, orang yang pandai di negara itu sudah didiskusi untuk di bumi hanguskan, buat mereka dilenyapkan. Tetapi Daniel datang dan beritahu, jangan.
Lalu Daniel ceritakan di kelompok dia. Kelompok yang punya kesepakatan itu. Apa yang jadi? Mimpi raja disingkapkan. Nyawa orang-orang bijaksana diselamatkan. Nah hasilnya, kita lihat hasilnya. Slide berikut. Raja kagum. Raja kagum. Karena orang bijaksana itu nggak bisa mengartikan mimpi yang Tuhan beri buat dia. Gak bisa. Daniel pasal 2 ayat 46 dan 47. Raja kagum dan merendahkan diri sampai sujud pada Daniel. Siapa Daniel? Anak muda. Tapi anak muda yang memiliki excellent spirit. Kalau sidang cepat memiliki excellent spirit. Wow. Nah kita baca ya. Ayat 46, 47, pasal 2. Saudara bisa ikut ini atau saudara baca di HP saudara. Saya baca buat kita. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah siapa saudara? Daniel, bukan Tuhan loh. Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau pohon kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, termasuk Allah yang disembah oleh raja dan rakyatnya. Dia tahu bahwa Allah yang disembah Daniel ini Allah yang mengatasi segala, termasuk Allahnya mereka. Dan yang berkuasa atas segala raja. Raja ini tahu siapa dirinya. Gak mampu apa-apa. Tapi Allah Daniel, Allah yang tahu segalanya. Dan yang menjikap rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menjikapkan rahasia itu. Rahasianya ini. Tuhan memberitahu dia bahwa ada orang yang luar biasa. Tingginya, lebarnya 3 meter, tingginya 27 meter. Wow. Kepalanya emas, badannya sampai besi, sampai ke bawah besi, dan di lututnya pertengahannya itu antara ada besi dan bawah tanah liat. Dan ini rapi. Lalu raja lihat ada batu yang terguling jatuh pas kena di lututnya. Lalu patung itu hancur redup, langsung semua itu hancur, tidak ada apa-apa artinya. Dia kaget, tidak ada yang bisa artikan. Daniel memberitahu rahasia itu. Reaksinya gimana? Dia sujud menyembah Daniel. Tuhan semakin banyak. Maka Daniel mendapatkan hadiah dan tidak lupa dengan komunitasnya. Nah ini luar biasa. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Waktu Daniel betul-betul dikagumi oleh raja. Tapi Daniel tidak sendiri. Di ayat 48 hingga 49, Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya, diberi hadiah dengan banyak pemberian besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah. Wow, Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Lihat ini. Orang yang memiliki excellent spirit diperhitungkan segalanya. Atas permintaan Daniel dikatakan apa? Raja menyerahkan permintaan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego
Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, saudara, waktu Daniel suku diangkat, dia tidak lupa komunitasnya. Tidak lupa komunitasnya. Ini penting. Ini penting di antara kita. Waktu kita diberkati Tuhan, kita tidak lupa sama komunitas kita yang berkumpul bersama, yang berdoa bersama, yang care satu dengan lain. Dia tidak lupa. Banyak orang setelah dia diberkati Tuhan, dia lupa komunitasnya. Dia lupa. Ini yang penting. Ini penting. Kalau saudara mau lihat Australia ini dimenangkan oleh Tuhan, kita memerlukan orang-orang yang memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa. Tantangan yang akan mereka hadapi ke depan itu luar biasa. Saudara cuma tahu Sadrak Mesak dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang buang mati. Tapi mereka bertiga benar. Karena mereka memiliki excellent spirit, memiliki roh yang luar biasa, pantang menyerah, pantang untuk hidup dalam dosa, pantang untuk hidup yang mereka semua pemuda yang bijaksana, pemuda yang betul-betul hidup hanya bagi Tuhan. Pada waktu mereka diangkat untuk menjadi pelayan di dalam kerajaan, itu hari itu saat Nebukadnezar dia menghadap kepala dapur dan dia memberi tantangan kepada kepala dapur, kami tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, berikan kami hanya sayuran dan buah-buahan 10 hari aja, supaya kami dibuat beda, mana yang lebih segar, mana yang lebih tambun. Dalam 10 hari 4 pemuda ini lebih tambun, lebih segar dari mereka yang makan segala yang enak dari meja raja. Orang yang punya excellent spirit, mereka tahu apa yang mereka buat. Tidak pernah akan kompromi dengan apapun yang jadi. Mereka tahu bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu diberikan mereka 10 hari kemudian, maka mereka lebih bijaksana. Sampai pada kasus ini, kita lihat balasan dari orang-orang yang diselamatkan orang. Slide berikut. Balasan dari orang-orang yang tadi diselamatkan. Kalau Daniel tidak membuka rahasia, maka semua akan ditumpas. Mereka akan mati dibunuh. Tapi apa reaksinya? Nah, ini kita akan hadapi sebentar di dunia luar. Kita buat baik tapi selalu dianggap salah. Dicari-cari salah. Manusia kalau dicari salah, semua punya salah. Saya tanya dulu, betul benar? Kalau kita dicari salah, semua punya salah, betul? Nah, kita lihat Daniel pasal 3. Apa dia bilang di situ? Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas
yang tingginya 60 hasta, 27 meter. Dan lebarnya 6 hasta, 3 meter. Tingginya 27 meter, lebarnya 3 meter. Yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, di ayat yang ke-8 ayat 12 lanjut. Ya, slide berikut. Ya. Nah, di sini rencana jahat terjadi. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah pada emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Meshach, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku berikan." Saudara, keempat, pemuda tadi sudah menyelamatkan mereka. Tapi apa balasan? Balasannya sangat jelek. Balasannya mau tumpas mereka. Mereka tahu, cara-cara salah mereka tahu bahwa pemuda ini selalu menyembah kepada Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan. Apa jadi saudara? Betul. Apa jadi? Raja panggil mereka. Sebab Raja jatuh hati buat mereka. Kalau memang betul, saya akan bunyikan sekali lagi gambus bunyi-bunyian tarian itu. Tapi ketiga anak muda ini, Sadrak, Meshach, Abednego, Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan Allah. Untuk ketahuan Raja, mati sekalipun tidak apa-apa. Pakai bahasa Korea, mati sekalipun tidak apa-apa. Pada waktu bunyi-bunyian itu dibunyikan, semua tunduk, hanya 3 pemuda itu tidak. Reaksinya, dia Raja beritahu, panaskan itu tempat perapian itu 7 kali lipat. Orang yang membuang mati. Panasnya bagaimana panas itu? Yang membuang 4 orang ini, 3 orang ini mati. Nah, pada waktu Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego itu ada di dalam dapur api itu, mereka nggak apa-apa, mereka jalan-jalan. Raja bersama pembesar-pembesarnya, lihat bukan 3, tapi ada 4. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita memiliki excellent spirit, kita tahu tujuan hidup ini untuk siapa. Mati sekalipun tidak, karena kita tahu tujuan. Mati hari ini, besok sama nggak? Saya tanya dulu buat saudara. So, hari ini orang Kristen banyak takut mati. Mati hari ini dan mati besok sama nggak? Sama mati. Terus yang mati semua. Kita ini antri semua. Jangan pikir kita tidak mati. Kita mati. Ibrani pasal 9 bertujuh bahwa kita ini semua ditentukan satu kali pasti
mati, sudah siap mati? Itu masuk tahun 2024. Kita semua ini mati, akan mati. 3 pemuda katakan mati. Kalaupun Tuhanku tidak menolong aku, kami siap mati. Ini orang yang memiliki excellent spirit. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap masuk. Kami tidak akan menyembah kepada patung buatan. Dan akibatnya ketiga pemuda ini dilempar ke dalam dapur api. Dari kenapa ada semacam dewa yang menyertai mereka, dan bau sangit, bau rambut terbakar itu tidak. Tapi orang yang kuat mati, orang yang di dalam dapur api tidak mati. Tuhan tahu bela kita. Orang yang sangat menghargai Tuhan, Tuhan bela. Tuhan selalu ada buat dia. Haleluya. Kita perlu memiliki excellent spirit ini, supaya waktu kita ada di tahun 2024, kita jadi berkat. Walaupun tantangan, orang cari-cari salah, silakan. Kalau kita hidup benar dengan Tuhan, ada satu yang mustahil buat kita. Haleluya.